kehidupan dunia hanyalah sementara. Kehidupan dunia akan fana. Setiap kita akan meninggal dan akan bertemu dengan kembali kepada pencipta kita Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala sering mengingatkan kepada kita agar tidak terpedaya dengan dunia. Ya. Innamal hayatud dunya la'ibu wa lahu. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya dunia hanyalah permainan dan hanyalah senda gurau. Dan janganlah kalian tertipu dengan dunia. Ayat-ayat yang semakna dengan ini sangatlah banyak, ya. Akan tapi ikhwani fillah akhwati fiddin azanillahu wa iyyakum, meskipun banyak ayat yang mengingatkan akan hal ini, meskipun banyak sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengingatkan akan rendahnya dunia, namun demikianlah kenyataan yang ada. Manusia kebanyakan mereka mendahulukan dunia daripada akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa." Akan tapi kalian, ya, tu'thirunal hayatad dunya, lebih mendahulukan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Padahal akhirat khairu wa abqa, yang lebih baik dan lebih kekal. Para pendengar radio Muslim dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para ulama, ya, semoga Allah merahmati mereka, ya, rahimahumullah. Mereka banyak menulis tentang kitab-kitab yang mengingatkan akan hal ini, bahwasanya kita harus zuhud kepada dunia. Kita harus jangan sampai terpedaya dengan kemolekan dunia, ya. Oleh karenanya mereka menulis buku-buku yang mereka beri judul dengan Kitabuz Zuhud, ya. Banyak para ulama yang menulis tentang zuhud, ya. Seperti Al-Imam Ibnu Mubarak memiliki sebuah kitab dengan nama Kitabuz Zuhud. Demikian juga Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah juga memiliki sebuah kitab dengan nama Kitabuz Zuhud. Sebagaimana para ahlul hadis seperti A'immah Kutubus Sittah, Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dan yang lain-lainnya, mereka juga memasukkan dalam kitab sunnah mereka, dalam kitab hadis mereka, bab yang mereka beri judul dengan Kitabur Raqa'iq, yaitu kitab tentang raqa'iq, tentang hal-hal yang bisa melembutkan hati seorang, tentang hal-hal yang bisa mengingatkan seorang akan kematian agar tidak terpedaya dengan dunia. Oleh karenanya definisi zuhud yang sering disampaikan oleh para ulama, yaitu bagaimana seorang mendahulukan akhirat daripada dunia, agar seorang tidak terpedaya dengan dunia, ya. Dunia ini ikhwani fillah, kalau tidak dijadikan sarana untuk mencari akhirat, maka dunia ini hanyalah menambah beban kita di akhirat. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha." Bahwasanya dunia ini terlaknat, ya. Al-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha. Dunia terlaknat dan semua yang di atas dunia ini juga terlaknat, ya. Ya, kecuali, ya, apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa mawalah, ya, kecuali wa mawala, apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, wa aliman wa muta'alliman, demikian juga orang yang menuntut ilmu dan orang yang alim. Adapun pada dasarnya dunia kalau tidak dijadikan sebagai sarana akhirat, maka terlaknat dan menjadi sia-sia, bahkan akan menjadi bumerang bagi pemiliknya, karena dia akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah definisi zuhud yang sering disebut oleh para ulama, yaitu hendaknya orang tidak cenderung kepada dunia tapi cenderung kepada akhirat. Jangan terpedaya dengan kemelekan dunia, tapi ingatlah akan akhirat. Namun pada kesempatan kali ini yang ingin saya sampaikan adalah zuhud yang hakiki. Zuhud yang hakiki. Kebanyakan orang tatkala berbicara tentang zuhud tentang dunia luar, tentang penampilan zahir, penampilan luar. Zuhud dalam pakaian, zuhud dalam kendaraan, zuhud, ya, dalam makanan, zuhud dalam hal-hal yang berkaitan dengan penampilan luar. Akan tapi yang akan Anda bicarakan pada kesempatan kali ini yaitu zuhud yang berkaitan dengan hati seorang, dengan harga dirinya, dengan jiwanya, ya. Orang yang zuhud yang hakiki yaitu orang yang tawadhu. Yang tawadhu yaitu apa? Yang tidak mengangkat, dia zuhud terhadap jiwanya sehingga tidak merasa dirinya lebih tinggi daripada orang lain. Itulah zuhud yang hakiki. Oleh karena ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, Al-Imam Ahmad dalam kitabnya Kitabuz Zuhud menyampaikan sebuah riwayat yang diriwayatkan dari Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, salah seorang ulama dari kalangan tabi'in. Tatkala ditanya kepada beliau, siapa manil mutawadhi'? Siapa yang mutawadhi'? Wahai
al-Imam ya Abu Sa'id, yaitu Imam Hasan al-Basri. Maka kata beliau rahimahullah, al-mutawadhi' man kharaja min baitihi wa lam yalqa musliman illa dhanna annahu khairun minhu. Ya, seorang yang mutawadhi', yang rendah hati, rendah diri, yaitu orang yang zuhud terhadap dirinya, yaitu orang yang keluar dari rumahnya, dan dia tidak bertemu dengan seorang muslim pun kecuali dia menyangka bahwasanya orang yang dia temui tadi lebih baik daripada dirinya. Ya, saya ulangi kata Hasan al-Basri, al-mutawadhi' man kharaja min baitihi wa lam yalqa musliman qad illa dhanna annahu khairun min. Tidaklah dia keluar dari rumahnya kemudian dia bertemu dengan seorang muslim pun kecuali dia menyangka bahwasanya orang yang dia temui tadi, orang di hadapannya, orang muslim yang di hadapannya itu lebih baik daripada dirinya sendiri. Inilah mutawadhi', inilah zuhud yang hakiki. Maka percuma jika seorang kemudian zuhud dalam pakaian, zuhud dalam kendaraan, zuhud dalam kemewahan penampakan luar, namun hatinya tinggi, ada keangkuhan dalam dirinya, ya. Jadi masalah, karena yang sangat dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masalah hati, masalah amalan batin, ya. Oleh karenanya sangat dituntut seorang muslim untuk menumbuhkan dalam dirinya perasaan tadi, bahwasanya dia tidak angkuh di hadapan kaum muslimin yang lain, tidak merasa bahwa dirinya lebih tinggi daripada kaum muslimin yang lain, ya. Kenapa ikhwan? Karena kebanyakan orang, ya, tatkala memandang dirinya, dia pandang dengan pandangan husnudzan. Pandangan husnudzan, dia menyangka bahwa dirinya adalah baik, dia melupakan maksiat-maksiat yang dia lakukan, dia melalaikan dosa-dosa yang telah dia lakukan. Sementara kalau dia mandang orang lain, dia mandang dengan pandangan su'udzon. Itu kebanyakan orang seperti itu. Kalau mandang dirinya dengan pandangan husnudzon, saya ini baik, saya ini gini, ya, sehingga timbul penyakit ujub. Sementara kalau mandang orang lain dengan pandangan su'udzon, berburuk sangka, ya. Oleh karenanya dengan cara pandang seperti ini, seorang merasa dirinya lebih baik daripada orang di hadapannya. Padahal ikhwani fillah azanillahu ayyakum, apa dalil, apa landasan kita menganggap diri kita lebih baik daripada orang yang ada di hadapan kita? Apakah dengan amalan zahir kita? Ya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Kita tahu dari mana bahwasanya kita lebih bertakwa dari orang di hadapan kita? Kita tahu dari mana bahwasanya kedudukan kita lebih tinggi di sisi Allah, derajat kita lebih tinggi di sisi Allah daripada dia? Kalau kita tidak tahu dengan dasar apa kita kemudian menganggap diri kita lebih hebat daripada orang yang di hadapan kita? Ikhwana fillah, ikhwanana wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Ya. Oleh karenanya kalau kita menganggap diri kita lebih baik daripada orang di hadapan kita berdasarkan amalan zahir yang kita lakukan, ya, maka taruhlah ternyata kita lihat orang itu yang kita nampak di hadapan kita ibadahnya sedikit, berbeda dengan kita yang mungkin banyak berpuasa, yang mungkin banyak salat malam, yang mungkin banyak sedekah, yang mungkin banyak amalan zahir yang kita lakukan. Akan tapi mana dalil bahwasanya amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sementara amalan dia yang sedikit, ya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Bisa jadi amalan kita yang banyak ini tidak diterima oleh Allah. Siapa yang jamin kita ikhlas tatkala beribadah? Ya. Dalam satu amalan pun, siapa yang jamin kita ikhlas? Dalam satu amalan pun kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas siapa yang menjamin bahwasanya amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Bisa jadi orang di hadapan kita, meskipun amalannya sedikit, amalan zahir yang nampak pada kita, meskipun sedikit, bisa jadi semuanya diterima oleh Allah atau sebagian besar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau perkaranya dengan demikian, kenapa kita menganggap lebih baik daripada orang di hadapan kita? Ini yang pertama. Yang kedua, bisa jadi orang itu memiliki amalan-amalan yang dia lakukan secara sembunyi-sembunyi. Dia lakukan secara khafa, yaitu dalam sembunyi-sembunyi, tidak ada yang melihat, bersendirian dia beramal. Bisa jadi ada salat malamnya, bisa jadi ada sedekahnya yang tidak kita ketahui. Bisa jadi sering membantu orang lain tanpa kita ketahui, sementara dia tidak pernah menceritakan amalannya kepada orang-orang lain. Oleh karenanya, meskipun nampak amalan yang nampak pada kita, amalan dia sedikit dan amalan kelebihannya, bisa jadi dia memiliki amalan yang dia sembunyikan. Ini perkara yang kedua. Perkara yang ketiga, ikhwani fillah azanillah wa iyyakum, para pendengar radio Muslim dimanapun Anda berada. Perkara yang ketiga, siapa yang tahu tentang amalan batin dia dibandingkan dengan amalan batin kita? Siapa yang tahu bahwasanya amalan batin kita lebih hebat daripada amalan hati dia? Bukankah para ulama telah sepakat amalan hati itu lebih tinggi kedudukannya daripada amalan zahir? Ya, karena iman asalnya berada di hati.
Oleh karenanya Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu, sungguhnya dalam hati seorang, dalam tubuh seorang hamba ada sebuah gumpalan daging. Kalau dia baik maka baik seluruhnya. Kalau dia buruk maka buruk seluruhnya. Itulah hati. Amalan yang dilakukan oleh seorang dalam hatinya bisa jadi lebih baik daripada amalan kita. Ya. Karena kenyataan demikian, ikhwani fillah azanillah wa iyyakum. Kita dapati seorang masya Allah penampilannya, ya, masya Allah di atas sunnah, jenggotnya masya Allah dia pelihara, kemudian tidak isbal, kemudian rajin sholat berjamaah. Namun ikhwan, tatkala ditimpa dengan musibah, nampak umpatan yang keluar dari mulutnya, rasa ketidaksabaran keluar dari mulutnya, marah-marah yang keluar dari mulutnya, yang menunjukkan amalan hatinya kurang, kesabarannya kurang, keyakinannya kurang. Kalau dia yakin, kalau dia sabar, kalau dia yakin bahwasanya semua di atas takdir Allah Subhanahu wa taala, kalau dia yakin bahwasanya semua yang Allah putuskan adalah lebih baik bagi dia, maka dia tidak akan melakukan demikian. Ya, bisa jadi orang kita nampak masya Allah amalan zahirnya, salatnya, puasanya, tahajudnya, namun tatkala kita berbicara tentang amalan batin, dia nol nilainya. Tidak memiliki amalan hati. Keyakinannya kurang, ya. Kemudian husnuzan kepada Allah kurang, ya. Kemudian kesabarannya kurang. Ya. Tentunya amalan hati sangat penting, mungkin keikhlasannya kurang, ya. Oleh karena sebagaimana pernah ana sampaikan bahwasanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Minhajus Sunnah An-Nabawiyah menyebutkan bahwasanya para sahabat unggul di hadapan para tabi'in, unggul di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan derajat yang sangat tinggi karena amalan hati yang mereka miliki. Karena amalan batin yang mereka miliki berupa keikhlasan, keimanan, keyakinan, kesabaran yang ada dalam hati mereka, itulah yang buat mereka unggul di hadapan para tabi'in. Meskipun terkadang nampak bagi kita sebagian tabi'in amalannya lebih hebat daripada sebagian sahabat. Contohnya Umar bin Abdul Aziz rahimahullah memiliki amalan yang sangat luar biasa, bagaimana beliau memakmurkan kota Madinah tatkala beliau memerintah kota Madinah. Amalan yang sangat luar biasa tatkala itu. Akan tapi meskipun seakan-akan lebih hebat dari Muawiyah, yang mungkin nampak kita sebagian orang menyangka Muawiyah amalnya sedikit, namun sungguhnya kita tidak tahu bagaimana amalan hati Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Sampai-sampai sebagian orang mengatakan debu yang masuk di telinganya, di hidungnya Muawiyah tatkala berjihad bersama Rasulullah di jalan Allah lebih baik daripada seluruh amalan yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Kenapa? Karena keimanan yang terdapat dalam hati Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Oleh karenanya ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, para pendengar radio Muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak mengetahui amalan hati seseorang, padahal amalan hati seorang nilainya jauh lebih tinggi daripada amalan zahir. Sebagaimana jelaskan tadi, bisa jadi seorang amalan zahirnya luar biasa, jenggotnya dia pelihara, kemudian dia multazim, kemudian tidak isbal, kemudian menjalankan sunnah, kemudian salat tahajud, kemudian puasa sunnah, kemudian bersedekah, namun kita tidak tahu amalan hatinya. Dia tidak tahu amalan hati orang di hadapannya. Ya. Dan amalan hati sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu amalan hati seorang, maka tidak bisa kita meyakini bahwasanya kita lebih baik daripada orang di hadapan kita berdasarkan amalan zahir yang kita miliki. Ya. Karena bisa jadi amalan batin yang dia lakukan lebih baik daripada amalan batin yang kita miliki. Oleh karenanya ikhwani fillah wa akhwati fiddin azani Allah wa iyyakum, pada pendengar radio Muslim dimanapun Anda berada, banyak dalil yang menunjukkan bisa jadi seorang kita sepelekan dia, akan tapi ternyata nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala sangatlah tinggi. Bisa jadi kita sepelekan dia mungkin karena kurang ilmunya atau karena penampilannya yang kurang mantap, ya. Namun ternyata dia sangat bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis, bukankah Rasulullah SAW pernah bersabda, "Rubba ash'ab akbar madfu'un bil abwab law aqsama 'ala Allah la abarrahu." Betapa banyak orang yang rambutnya semerawut, ya, kemudian penuh debu, bahkan kalau mengetuk pintu maka penghuni rumah akan mengusirnya. Ya, kenapa? Mengusir orang ini. Kenapa? Karena tidak ada nilainya bagi penghuni rumah tersebut. Kalau ada yang ngetuk pintu, diusir sama penghuni rumah, ya. Tidak ada nilainya di mata penghuni rumah ini. Namun kata Nabi SAW, "Lau aqsama 'ala Allah la abarrahu." Kalau dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan kabulkan doanya. Orang yang tidak kita nilai sama sekali, yang penampilan tidak meyakinkan, yang mungkin tidak punya ilmu, kita rendahkan, ternyata kalau dia berdoa kepada Allah, Allah kabulkan doanya. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW pernah bersabda, "Tuba lirajulin akhadha bi'anani farasihi fi sabilillah." Sungguh beruntung atau surga bagi seorang, ya, surga bagi seorang yang dia memegang tali kudanya dalam rangka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ash'asa ra'suhu mughabbaratan qadamah.
Ya, dia rambutnya semerawut, kemudian kakinya penuh dengan debu. In kana fil hirasah kana fil hirasah. Kalau dia ditugaskan, prajurit ini, orang ini yang dijanjikan surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau dia ditugaskan pada bagian penjagaan, kana fil hirasah, dia menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Wa in kana fis saqah kana fis saqah. Kalau ditugaskan pada bagian belakang prajurit, dia bukan kolonel, dia bukan jenderal, dia bagian belakang prajurit yang tidak dipandang sama sekali. Dia kerjakan tugasnya, meskipun tugasnya tugas yang hina di tingkatan keprajuritan ya. Namun kemudian apa lagi sifatnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "In ista'dzana lam yu'dzan lahu." Kalau dia minta izin tidak pernah diizinkan. Lam yu'dzan lahu. Kenapa? Orang rendahan, tidak dipandang sama sekali. Ya. Kalau minta izin tidak diizinkan. Wa in syaffa'a lam yusyaffa. Kalau dia memberi syafaat tidak diberi syafaat. Orang ini orang yang tidak dipandang oleh masyarakat, tidak dipandang oleh atasannya ya. Namun subhanallah, kata Rasulullah SAW, tuba lahu, surga bagi dia, keberuntungan bagi dia. Dalam hadis yang lain juga, tatkala Rasulullah SAW sedang duduk sama seorang sahabatnya, kemudian marra rajulun, ada seorang lewat min asyrafin nas, min asyrafil qaum, orang yang terpandang di masyarakat. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ma ra'yuka fi hadza? Bagaimana pendapat engkau tentang orang ini? Maka sahabat tadi yang karena jalisan inda Nabi, dia sedang duduk bersama Nabi, kata dia, hadza wallahi min asyrafin nas, ya Rasulullah, ini adalah orang yang terpandang di masyarakat. Hadza wallahi hariyun in khataba an yunkah wa in syafa'a an yusyafa'lah. Kata dia, Rasulullah, orang ini demi Allah ya Rasulullah, orang ini pantas kalau dia melamar orang, mengkhitbah wanita, pasti dinikahkan. Kenapa? Karena orang mulia, orang terpandang. Kalau memberi syafaat, pasti syafaatnya diterima. Kemudian tiba-tiba lewat lagi orang yang sederhana atau orang dari orang rendahan di mata masyarakat lewat. Kata Rasulullah SAW, ma ra'yuka fi hadza? Bagaimana dengan orang yang kedua ini? Maka kata sahabat tadi, hadza wallahi ya Rasulullah hariyun in khataba lam yunkah. Orang ini kalau dia melamar pasti ditolak ya Rasul. Kenapa tidak dipandang, tidak terpandang? Kalau melamar pasti ditolak. Wa in syaffa'a lam yusyaffa. Kalau dia memberi syafaat tidak diberi syafaat baginya. Wala yusma' kalamuhu, dan omongannya tidak pernah didengar. Omongannya tidak pernah didengar. Orang yang tidak dipandang oleh masyarakat sama sekali. Apa kata Rasulullah SAW? Hadza wallahi khairun min mil'il hadza min hadza bi mil'il ard. Khairun min mil'il ardi mithla hadza. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang kedua ini meskipun tidak dipandang masyarakat, lebih baik daripada semiliar orang yang pertama ya. Orang, kalau ada orang seperti yang pertama dikumpulkan seberat dunia ini 1 miliar mungkin manusia atau 2 miliar, model orang yang pertama masih lebih baik orang yang kedua dibandingkan orang yang pertama yang tadi dipandang oleh masyarakat, perkataannya didengar, kalau melamar pasti diterima. Namun orang yang kedua masih lebih baik daripada orang yang pertama. Oleh karena ikhwani fillah azanillahu iyyakum, bukan dalil tatkala kita merasa diri kita banyak amalan, tatkala merasa perkataan kita didengar oleh masyarakat, tatkala omongan kita didengar oleh teman-teman kita, kemudian kita merasa bahwa kita lebih hebat daripada orang yang tidak diperhatikan sama sekali, tidak dipandang oleh masyarakat. Tidak ada dalilnya ikhwan, karena ketakwaan adalah hal yang gaib. Dari mana kita tahu bahwasanya ketakwaan kita lebih baik daripada orang di hadapan kita yang mungkin menurut pandangan kita orang tersebut tidak ada nilainya, orang rendahan dan macam-macamnya.